Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak pertemuan kita di siang menjelang sore ini, di mana kita masih tetap melanjutkan materi pada pertemuan lalu. Pertemuan hari ini yaitu tentang pemahaman kita tentang apa itu kaidah kebahasaan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami apa itu kaidah kebahasaan dalam teks fantasi. Iya, oke, anak-anak. Kaidah kebahasaan dalam teks fantasi ini merupakan uh, sebuah gambaran dari segi sudut pandang. Jadi kalau berbicara terkait dengan kaidah kebahasaan dalam teks fantasi, berarti kalau mengatakan terkait dengan pandangan penokohan, kalau berbicara terkait dengan tokoh, berarti itu adalah kita berbicara tentang manusia atau orang. Jadi di sini seperti kalau penokohan seperti pertemuan-pertemuan yang lalu sudah Ibu terangkan terkait dengan strukturnya dalam teks fantasi itu adalah salah satunya adalah tokoh. Jadi tokoh di sini adalah tokoh sebagai peran dalam sebuah cerita fantasi. Jadi kata penokohan ini seperti saya, aku, mereka dan kami. Jadi dari penggunaan kata kebahasaan dalam teks fantasi ini bisa juga digunakan sebagai kata sifat, di mana kata sifat ini adalah salah satu contohnya yaitu panca indera. Panca indera itu di pertemuan kita di awal pembelajaran pada saat bab 1 itu adalah mendeskripsikan. Jadi salah satunya adalah panca indera. Ya, kita lihat selanjutnya yaitu penggunaan kalimat langsung, di mana kalian perlu ketahui bahwa ada dua bentuk kalimat, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi, kalimat langsung di sini yaitu kalimat yang kutipan ucapannya adalah menyatakan pernyataan seseorang. Jadi, ketika pernyataan seseorang itu bisa kita mengubah menjadi kalimat langsung. Jadi kalimat langsung ini digunakan menyampaikan informasi secara akurat atau jelas. Nah, sekarang kita lihat pada kalimat tidak langsung. Nanti kalian akan bisa membedakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Oke, di mana kita lihat ada penggunaan kalimat langsung. Di sini kalimat langsung yaitu kalimat yang berisikan kutipan ucapan atau pernyataan seseorang tanpa mengubahnya. Contoh, kalimat langsung di sini umpamanya salah satu contoh adalah ketika membawa surat ke kantor pos, berarti itu secara langsung kalian akan membawa. Tetapi kalau kalimat tidak langsung berarti kalian menitip kepada orang untuk membawa ke kantor pos. Itu adalah kalimat tidak langsung dan kalimat langsung. Di sini kita lihat bahwa pernyataan seseorang tanpa mengubahnya, kalimat langsung bisa digunakan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas. Jadi, kalimat langsung ini digunakan untuk menyampaikan berbagai kejadian atau permasalahan dengan bahasa secara langsung. Kita lihat contoh ya. Perhatikan di sini kita lihat contoh kalimat langsung. Ibu akan menuliskan salah satu contoh kalimat langsung, yaitu perhatikan pada slide ini, yaitu kerjakan tugas ini sekarang. Di sini kerjakan tugas ini sekarang ini adalah tanda seru koma pembuka. Artinya kalimat itu menyatakan perintah. Sedangkan penggunaan kalimat tanda baca koma pembuka besok akan dibahas dalam rapat. Berarti kalimat akhirnya adalah dengan menggunakan tanda baca koma penutup. Itu adalah penggunaan tanda baca pada kalimat langsung. Oke, kita lanjut saja ya. Kita masuk pada ciri-ciri kalimat langsung. Di sini ciri-ciri kalimat langsung di sini bisa kita menggunakan tanda baca. Ciri-ciri kalimat langsung berarti menggunakan tanda baca dari awal dan akhir kalimat. Contohnya, sekarang Ibu menuliskan contoh kalimat awal dengan kalimat akhir menggunakan tanda baca. Yang pertama umpamanya contoh Dewi bertanya, ini tanda koma, koma penutup. Apa yang kamu lakukan berarti di akhir dari kalimat itu menggunakan koma penutup
koma penutup ditambah dengan tanda tanya koma pembuka. Ya, jadi itu dibuat dalam bentuk dengan menggunakan tanda baca. Ada juga salah satu contoh kalimat juga, yaitu ibu itu menasihati anaknya. Berarti tanda koma, terus belajarlah yang rajin nak, berarti menggunakan tanda koma. Tapi di sini tidak menggunakan tanda tanya. Jadi ada dua petik tanda baca, ya, atau dua bentuk tanda baca. Di sini kita bisa menggunakan tanda baca tanya dan koma pembuka dan koma penutup. Oke, kita lanjut ya. Kalimat tidak langsung. Yang tadi sebelumnya Ibu sudah terangkan terkait dengan kalimat langsung, maka di sini kita lihat sama-sama arti kalimat tidak langsung merupakan penyampaian ulang dari perkataan seseorang. Maka terdapat perubahan kata. Ya, perhatikan perubahan kata ya. Kalau yang tadi Ibu sudah memberikan contoh terkait dengan cara membawa surat, maka perhatikan sini adalah perhatikan seseorang maka terdapat perubahan kata. Jadi di sini kalau berbicara kata, maka Ibu di sini Ibu akan menuliskan kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti itu adalah kata yang menyebutkan bahwa itu adalah pronomina. Nanti ditanya apa itu pronomina, kalian bisa jawab itu adalah kata ganti. Jadi kata ganti itu adalah, kita lihat contoh kata ganti. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Oke, sekarang kita lihat kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama ini bisa dijadikan sebagai kata ganti orang ketiga. Ya, kata ganti orang pertama bisa menjadi kata ganti orang ketiga. Kenapa? Contoh kata ganti orang pertama. Dia itu adalah menunjukkan kamu, saya sendiri, itu adalah kata dia. Atau kita ubah menjadi kata ganti orang ketiga, maka nama orang ketiga itu adalah mereka. Nah, sekarang perhatikan, aku diganti menjadi dia. Tahu nama orang ketiga, kami diganti menjadi mereka. Jadi yang tadi Ibu sudah sampaikan tadi bahwa kata mereka itu menyatakan mereka. Kalau mereka itu artinya lebih dari satu, sedangkan kalian itu menyatakan banyak. Oke, sekarang kita lihat di kata ganti orang kedua. Tadi kata ganti orang pertama. Kata ganti orang kedua ini menjadi orang pertama, kamu diganti menjadi saya. Kamu diganti menjadi saya. Itu adalah kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Jadi itu adalah satu. Sekarang kita lihat lagi di kata ganti orang kedua jamak. Di sini kata ganti orang kedua jamak ini diubah menjadi kata kami atau mereka. Jadi kalau berbicara terkait dengan jamak berarti